Ya, ejaan, pemakaian tanda baca, dan pembentukan kata di pertemuan kita yang ketiga. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pemakaian dan penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Apa? Ini kan sudah biasa. Begitu. Nanti kalian perhatikan, ya, ternyata tidak segampang seperti yang kita bayangkan. Lalu yang kedua, penulisan kata. 3, penulisan unsur serapan. Serapan itu bisa dari bahasa asing dari luar negeri, atau bahasa serapan misalkan bahasa Sanskerta. Lalu pemakaian tanda baca. Ya, baik, itu 4 lingkup pembahasan kita hari ini. Nah, ini adalah pengertian ejaan. Jadi yang kita akan pelajari itu pengertian ejaan itu semua, ya. Keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi melalui huruf. Jadi kalau misalkan A, bacanya A, ya. B, B. Itu kan mewakili, ya, simbolnya. A bentuk kapitalnya seperti apa, kecilnya seperti apa, semua pada hafal, ya. Kemudian menetapkan tanda-tanda baca. Ini penting. Kenapa? Seringkali kalau kalian baca SMS atau WA, kalau hurufnya huruf besar semua, tandanya apa itu? Coba ada yang bisa kasih komentar? Kalau misalkan nih, tulisan di WA, teman kalian ketik gitu, semua huruf besar, atau di SMS. Itu apa sih artinya biasa? Marah, Pak, atau mungkin ya? SMS-nya mungkin penting, jadi ditulis dengan huruf kapital. Baik, betul. Ada yang penting, ada yang marah gitu ya, geram. Biar langsung dibaca, nih prioritas utama gitu ya. Apalagi kalau ditambahkan tanda serunya 5 gitu ya. Banyak, nah ini penting sekali. Nah itu perhatikan, kalau orang tulis, wah ini huruf besar, apa kalian, atau misalkan kalian sendiri yang menuliskan di SMS atau WA huruf besar semua, terus kalian kirimkan ke orang yang lebih tua gitu, wah ini dia lagi marah atau bagaimana, gitu ya, bisa jadi pertanyaan, ya. Lalu bagaimana menuliskan bahasa lisan dengan aturan-aturan tersebut, itu yang berhubungan dengan ejaan. Menyampaikan gampang, ya, kita mengucapkan itu gampang, tapi pada saat ditulis, misalkan bro minta tolong kah, gitu ya, atau bagaimana caranya tetap menyampaikan yang disampaikan sama yang ditulis itu sama, ya. Seringkali kita ngomongnya baik, tapi pada saat ditulis susah, artinya bisa berbeda, begitu ya. Kemudian ini pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Kapital berarti kalau bilang di sini huruf besar gitu ya, huruf besar. Jadi kalau A kecil ada A besar. Nah A besar itu buat kalian semua itu sebutnya kapital ya. Nanti kalau bilang ini huruf kapital nih. Nah ini nanti ada pengertian ditaruh di mana ya. Ini boleh atau tidak untuk taruh huruf besar, nanti kita akan lihat. Kemudian juga huruf miring. Kalau di komputer, aplikasi Microsoft Word, Excel gitu ya. Baik. Nah ini sendiri ada 17 penggunaan huruf kapital. Banyak ya? Banyak sekali gitu ya. Nah, ini sesuatu yang misalkan Bapak masih sering lihat dari beberapa penulisan tugas akhir itu ya begitu. Huruf kapitalnya tidak ada. Atau misalkan baru ditulis kalimat pertama kan ada huruf kapital ya. Lalu misalkan nama tempat, kemudian, nah apalagi itu banyak ya, tapi kita akan bahas satu-satu. Semoga dalam waktu sekitar 1 jam ini ke depan kita bisa bahas. Yang pertama, huruf pertama pada kata pertama dalam sebuah kalimat. Jelas ya? Betul ya? Misalkan, matahari sebagai cahaya paling terang di muka bumi ini. Mana huruf pertamanya? Matahari. Matahari ya, kata pertama. Matahari, huruf pertamanya adalah M. M-nya harus huruf besar. Ya. Kemudian senyum adalah cara paling sederhana menikmati hidup. Kata pertama adalah senyum. Ya. S. Jadi huruf pertama adalah S karena dia mengawali sebuah kalimat sehingga S-nya harus huruf besar. Ya. Itu gampang ya. Yang kedua,
sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Jadi kalau kalian yang ada mau ini biasa kan di screenshotnya WA, lalu kirimkan di Facebook, ada biasa percakapan antara si A dan si B, ya. Atau misalkan kalian mengulangi petikan langsung dari teman kalian atau orang tua atau siapapun, gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk menuliskannya? Sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Contoh ya, dia memarahiku sambil berkata, kenapa kau tega mengkhianati kesetiaanku? Nah, ini mana yang disorot ini? Yang berada dalam tanda petik. Ya, jadi yang dalam kalimat petikan langsung itu ini ya. Ini petikan langsung. Lalu yang menjadi kata pertamanya adalah huruf. Jadi huruf ini ya, huruf K ya. Ya. Begitu. Kemudian yang contoh kedua, tiba-tiba orang tersebut menghampiriku dan bertanya, siapa namamu? Kira-kira mana yang harus dijadikan huruf besar? S. S ya. Siap. Ingat ya. Jadi kalau kalian memetik langsung percakapan orang atau kalimat orang, pernyataan seseorang, kalian masukkan dalam kalimat, jangan lupa koma dulu, lalu tanda petik, kemudian huruf pertama dari kalimat awalnya itu huruf besar. Paham ya? Kemudian yang ketiga, sebagai huruf pertama untuk ungkapan atau sebutan yang berhubungan dengan Tuhan. Jelas ya, misalkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, ini ya semua huruf besar itu ya Allahnya, karena kita sebutan yang berhubungan dengan Tuhan ya, dengan otoritas yang di atas kita. Untuk mau tidak mau, ya dia besar huruf-hurufnya gitu ya. Kemudian apalagi, lindungilah kami dari siksaan api nerakamu. Ya, ini karena memang sudah berhubungan dengan Tuhan, jadi mu di sini, kemudian Allah yang Maha Pengasih, ya ini kan yang dimaksud dia, kemudian Maha Penyayang. Nah, kenapa Pak lagi ini enggak ini ya? Lagi tidak, karena dia cuma penyambung, ya penghubung seperti itu ya. Kemudian yang keempat, sebagai huruf pertama yang menyebutkan nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya siapa? Salah satu pahlawan kebanggaan bangsa Indonesia adalah Pangeran Diponegoro. Ya. Jadi P-nya besar, D-nya juga besar. Sultan Hasanuddin, S-nya besar, H-nya juga besar. Jadi nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Jadi mereka hurufnya besar. Terus siapa lagi? Acara doa bersama itu dipimpin oleh Ustadz, contoh ya Ustadz Maulana. Karena namanya adalah Maulana, tapi punya gelar di bidang keagamaannya Ustadz, jadi U-nya juga memperoleh atau ditambahkan atau dijadikan huruf kapital. Begitu ya. Atau misalkan pendeta Markus, ya berarti pendetanya P-nya besar. Ya, atau misalkan Haji Solihin, gitu ya, hanya besar, S-nya juga besar. Paham sampai sini 4 yang ada nih? Paham, Pak. Paham ya, semoga tidak terlalu cepat. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, langsung ditanyakan, biar kita nggak langsung ke slide berikutnya, begitu ya. Baik, berikutnya. Ada pertanyaan, Pak. Oh, ada pertanyaan. Silakan. Pak, untuk ya sebagai huruf pertama di sini untuk apa tujuannya begitu, Pak? Oke. Di kata pertama ada huruf besar. Pertama ada pakai huruf besar itu mungkin
Oke, Ibamun, mohon maaf, dia punya sinyal agak terganggu, tapi mungkin Bapak tangkap pertanyaan seperti ini. Fungsi huruf kapital itu untuk apa begitu ya, Ibamun? Iya, Pak. Ya. Oke. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa membantu teman kalian sambil diskusi? Kira-kira untuk apa tuh huruf besar? Pak kan huruf aja, tulis aja huruf kecil semuanya. Sebagai kalimat pembuka atau kalimat awalan, Pak? Oke, Niko sampaikan sebagai kalimat pembuka atau kalimat awalan. Oh. Ya, betul ya. Jadi kalau kita buka sesuatu, jadi kita tahu nih, dia akan mulai di mana lagi. Oh, ini huruf besar nih di awal nih. Ini kalimat baru, gitu ya. Dia berhenti lagi, nanti ada tanda titik dulu tapi ya. Terus nanti huruf besar lagi. Apalagi kalau paragraf baru, ya paragraf baru, mau tidak mau, kata lalu huruf awalnya itu ya huruf besar, huruf kapital. Jadi kita tahu itu adalah kalimat awal atau kalimat pembuka. Ya. Kalau misalkan kita huruf kecil semua, ya bayangkan, kalian bayang saya, wah ini huruf besarnya mana? Gitu kita tidak punya tempat untuk menaruhkan. Kita akan berhenti di sini, lanjut setelah itu. Paham? Gitu ya. Tapi kalau ada huruf besar, kita kan berhenti dulu, ini udah baru. Terus ada huruf besar lagi ketemu, ini sudah kalimat baru, begitu ya. Paham ya? Ya, Bapak senang. Kalau ditanya gitu, jadinya ada responnya, ada ini. Paham, Pak. Ya, baik. Kita lanjut lagi, yang kelima, sebagai huruf pertama sebutan atau gelar jabatan dan pangkat seseorang yang hanya jika nama orang tersebut diganti dengan nama instansi. Langsung saja lihat contohnya ya, kasus korupsi itu juga menyeret nama Gubernur Jawa Tengah. Ya. Jadi baik gubernur, kemudian nama tempat, hurufnya atau awalan dari katanya huruf kapital gitu ya. Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah ya nama tempat. Nama tempat bagaimana kita tahu ya, dia huruf kapital gitu ya, J dan T-nya. Tapi karena dia seorang gubernur, yang dituju adalah orangnya, jadi G-nya huruf besar juga. Oke, jadi Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Papua, gitu ya. Paham ya? Kemudian apalagi nih, Rektor Universitas Indonesia terpaksa digantikan sementara oleh wakilnya karena kondisi kesehatannya tiba-tiba memburuk. Ya, Rektor jelas ya karena huruf pertama. Universitas Indonesia juga karena nama tempat, karena nama instansi, sehingga huruf besar atau huruf kapital. Universitas Cendrawasih, U-nya besar, C-nya besar, gitu ya. Kemudian Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, S-nya besar, D-nya kecil, sama seperti tadi lagi, ya, karena dia penghubung. T-nya besar, J-nya besar, USTJ ya. Begitu. Lalu nomor 6, sebagai huruf pertama nama orang. Jelas ya. Misalkan Saputra Irwanuddin, S-nya besar, I-nya besar. Ini kalian betul ya. Rio Efrin Wonda, R-nya besar, E besar, W besar. Ya. Kalian perhatikan sini. Nah, Wesley Matani, M-nya harusnya besar. Nah itu aja contoh ya. Siapa lagi misalkan ya. Pokoknya nama-nama kalian, nama Bapak juga kalau huruf, pokoknya setiap kata itu dimulai dengan huruf kapital. Wali kelas kami bernama Susi Susana. Bagus ya namanya ya. Susi Susana ya. Jadi S-nya besar dua-dua. Baik ya. Nomor 7 sebagai singkatan nama orang. Presiden ke-7 Indonesia adalah Bapak, ini harusnya Jokowi ya. Jokowi tetap Jokowi. W-nya tadi kecil ya. Sebentar, Indonesia di Bapak Jokowi ya. Tetap ini huruf besar juga. Atau SBY, SBY-nya S besar, B besar, Y besar gitu ya. Atau AHY atau Lukas NMB berarti LE ya, huruf besar. Dulu almarhum Clementinal, K-nya besar, B-nya besar ya. Lalu Abdul Haris Nasution, itu kan nama singkatannya AH, kita huruf besar.
Atau misalkan Haniel, berarti H titik Q titik Imbenai. Ya, tetap huruf besar. Ya, sampai sini masih mudah ya, cukup dimengerti begitu. Kemudian huruf pertama nama bahasa, suku bangsa, agama, itu semua huruf kapital dimulainya ya. Sebagai contoh, negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, berarti I-nya besar, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Lalu bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang dapat digunakan di seluruh negara di dunia. Bahasa Inggris ya, berarti I-nya besar, ya, karena menyatakan suku, bangsa, agama juga. Ya. Lalu yang ke-9, sebagai huruf pertama nama hari, bulan, tahun, peristiwa sejarah, dan nama hari raya suatu agama didahului atau hurufnya huruf besar, gitu ya. Setiap tanggal 10 November, N-nya kapital, diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, peristiwa sejarahnya apa? Hari Pahlawan. H-P-nya ya, hanya besar, P-nya besar. Sebagai Hari Kesaktian Pancasila, hanya besar, K besar, P besar. Atau Hari Otonomi Khusus, ya, O besar, K besar. Ya, 10 November. Natali lahir tepat di Hari Raya Natal, yakni 25 Desember. Desember, nama bulan, huruf besar. D-nya ya. November, huruf besar, N-nya. September, S besar. Jadi kalau yang tulis 10 November, S-nya kecil, N-nya kecil. Dan sekarang sudah belajar diperbaiki ya. Lalu, nomor 10 sebagai huruf pertama nama tempat, lokasi secara geografis. Contoh, ASEAN terdiri atas 11 negara, semuanya terletak di Asia Tenggara, gitu ya. Kemudian apalagi, misalkan Asia Timur. Asia A-nya besar, Timur T-nya besar, ya, yang menunjukkan nama tempat. Lalu, rumah kami berada di kaki pegunungan Siklop. Karena nama tempat, P-nya besar, C-nya besar. Gitu. Ini jangan dilupakan begitu ya. Nanti kalian pada saat menulis tugas akhir, Pak, ini ini salah tidak, Pak? Ya, sebenarnya kalau dari arti mungkin tidak salah ya. Tapi pada saat baca itu kalau orang yang mengganggu, apalagi kalau misalkan kalian yang menulisnya betul, baca tulisan seperti ini nanti ini kan harusnya. Jadi yang dilihat bukan isinya tapi malah dilihat yang salah-salahnya. Kan tidak mau ya, gara-gara isinya bagus tapi penulisannya kurang tepat sehingga mengurangi nilai kalian. Begitu. Ya. Kemudian yang ke-11, huruf pertama nama negara, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contoh ya, buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Itu kan nama buku ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalian ada buku apa, judul buku itu apa, pakai atau gunakan huruf kapital pada awal judul buku kalian. Peraturan baru tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 ya. Atau misalkan mahasiswa planologi atau mahasiswa perencanaan wilayah dan kota sebaiknya belajar Undang-Undang nomor 26 itu misalkan ya, tentang penataan ruang. Contoh saja ya. Begitu. Jadi judul buku, lalu dokumen resmi, tuliskan dia dengan huruf kapital pada judulnya. Yang poin ini 8-11 cukup dimengerti? Atau ada yang mau bertanya dulu? Mengerti, Pak. Mengerti. Atau ada yang baru oh ternyata selama ini saya salah.
Pak. Ya. Misi ada pertanyaan? Ya. Nomor 11 bagian panduan tentang penulisan dapat dilihat dalam buku yang itu saya belum paham, jadi Pak tolong jelaskan lagi Kak. Satu kali. Ya. Baik. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya itu? Ibamon Pak. Baik, Ibamon ya. Ibamon posisi di mana? Di Jayapura Pak. Oh, Ibamon di Jayapura. Baik. Nomor 11 poin yang pertama, panduan tentang penulisan dapat dilihat. Nah, itu berarti apa sih? Itu menerangkan atau menunjuk pada suatu buku, ya, dia mereferensikan pada suatu buku. Jadi ini contoh saja, judul bukunya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bapak bisa ganti nih, tolong baca artikel yang terdapat dalam buku Ikatan Ahli Planologi, misalkan. Dalam buku Ikatan, nah buku itu kan punya judul ya, kalau kalian misalkan selain buku tulis ya, misalkan kalian punya buku paket gitu, kan ada judul di depannya. Nah judul itu yang kalian baca, lihat, tuliskan dia huruf besar pada awal kata-katanya semua. Begitu Ibamon. Ibamon bisa baca. Terima kasih Pak. Ya, ada buku apapun, ada judulnya, begitu dituliskan judulnya yang kalian baca itu harus membuat huruf kapital pada setiap awal katanya. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Tapi menarik kan? Yang kita pelajari ya sejauh ini. Terus yang berikutnya, sebagai huruf pertama perulangan kata suatu badan atau instansi, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Contohnya apa Pak? Contohnya, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau yang masih menuliskan undang-undang, atau U pertamanya besar, tapi U keduanya huruf kecil, itu salah. Ya, yang betul adalah undang-undangnya hurufnya masing-masing huruf besar. Jadi undang-undang. Ya. Kemudian, besok akan diselenggarakan pemilihan ketua dari Yayasan Ilmu Ekonomi. Ya. Jadi ilmu yang keduanya bukan I kecil, tapi I besar juga. Begitu, ya. Kalian bisa sebutkan nama-nama yang misalkan judulnya berulang. Pastikan bahwa yang kedua itu juga huruf kapital, ya. Tidak lantas, misalkan Yayasan Ilmu, I kedua pada kata ilmu itu jadi I kecil. Tidak, ya. Hurufnya I besar. Kemudian yang ke-13, huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, judul, karangan. Misalkan majalah Tempo, ya. Kemudian koran Cendrawasih Pos. Baik dia Cendrawasih Pos, C dan P-nya besar, ya, atau C Pos, C-nya besar. Itu kan bisa disingkat C Pos kan? Nah, kalau C Pos, C-nya saja yang besar. Kalau Cendrawasih Pos berarti Cendrawasihnya besar. C-nya pada huruf pada kata Cendrawasih huruf kapital C-nya, pos pada kata pos P-nya juga kapital, gitu ya. Kemudian hampir seluruh penghuni komplek ini berlangganan surat kabar media Indonesia karena dia nama sebuah surat kabar, jadi karena dia berupa nama hurufnya kapital, gitu ya. Kemudian sebagai huruf pertama kata penunjuk kekerabatan, baik yang diikuti dengan nama atau tanpa nama orang yang dimaksudkan. Contoh, kapan Bapak akan kembali dari perjalanan dinasnya? Ya, ini biar bertutur kata yang sopan, gitu kan? Nah, ini bapaknya, biarpun tidak ada nama siapa, B-nya tetap huruf B besar. Jadi kalau misalkan kalian mau bimbingan atau menanyakan sesuatu pada dosen, dan itu harus lewat WA, email, atau misalkan lewat SMS, yang B-nya atau ibu misalkan I-nya huruf
kapital ya, Bapak, Ibu gitu ya. Kemudian hari ini aku harus mendatangi rumah Pak RT untuk mengurus kartu keluarga. Di mana yang kita lihatnya harusnya besar. Paknya ya, Pak RT, itu menunjukkan kita kekerabatan. Bisa nama, bisa juga tidak. Kalau misalkan Pak namanya ada Pak Robi, ya P-nya huruf besar juga, Pak Robi. Atau misalkan Ibu Kesia, ya, atau adik Rio, atau kakak Tomari, gitu ya, untuk menunjukkan kekerabatan kita pada seseorang. Kemudian di 16 terakhir, tapi sebentar, dari yang 12 hingga 15, apakah ada yang ingin ditanyakan, kurang mengerti, atau cukup jelas sejauh ini? Jelas ya. Jadi Jelas. hal-hal ini bukan hitungan, tidak perlu pakai kalkulator, tapi kadang ini yang susah ya. Tapi kalau kalian terbiasa untuk membaca buku, baca koran, ya, baca artikel, jurnal, peraturan misalkan, kalian akan terbiasa. Oh, kalau untuk nulis ini, oh saya baca ini, oh nanti kalau tulis dia harus begini. Itu akan sering ya, karena kalian sering baca, lihat, oh kalau tulis lupa ini gini-gini. Saya pun waktu akan menulis akan jadi sama begitu ya. Baik, Bapak lanjut ke 16. Huruf pertama kata ganti Anda ya. Anda. Kalau kalian sering nonton Kick Andy Noya, ya dia mau siapapun, mau misalkan itu ketua DPR, mau itu misalkan tukang sapu jalanan ya, atau misalkan siapa yang jadi narasumbernya, dia akan selalu pakai gunakan Anda gitu ya, atau misalkan Bapak, tapi dia lebih sering Anda. Nah, kalau kita tuliskan dalam sebuah kalimat, ini kata Anda itu dimulai dengan A-nya huruf kapital, ya, huruf besar. Itu kita menunjukkan rasa hormat kita, rasa respect kita pada orang atau lawan bicara kita. Begitu ya. Jadi kalau menulis Anda, A-nya huruf besar atau kapital, ya. Kehadiran saudara sangat dinantikan oleh beliau. Ya. Jadi saudaranya S-nya besar ya, karena kita kan S-nya gitu ya. Lalu nomor 17, sebagai huruf pertama pada kata keterangan. Nah, misalkan itu di bawah, ini contoh saja, Bapak menuliskan balita butuh asupan gizi, bla 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 gitu ya, terus sampai kalian lihat di bagian catatan, ya, di bagian catatan itu huruf C-nya adalah kapital, ya. Kita kayak seperti memulai kalimat baru, catatannya huruf atau keterangan hanya besar di bawah, ya. Sini kan seperti itu ya, ada keterangan di bawah K huruf besar, catatan C-nya huruf besar, ya. Bapak bilang besar itu kapital ya, jangan besar itu bukan ukurannya segede gaban gitu ya, tulisnya enggak ya. Mau dia kecil tapi huruf A besar, itu tetap saja kapital gitu ya. Paham ya maksud apa ya? Jadi kalau ini kan huruf ini A ya. Ini A kecil kan? Iya. Siap. Ini huruf Kapital. Kapital. A besar. Kapital huruf besar. A besar sama saja ya. Kapital. Kalau dia begini, Siap. Huruf kecil. A kecil. A kecil, walaupun ukurannya lebih besar daripada huruf A kapital. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi mau A-nya kapital sekecil apapun, tapi kalau bentuknya kapital yang besar, gitu ya. Tapi kalau A kecil, mau sebesar apapun digambarkan, dituliskan, dia tetaplah A kecil. Ya. Dari situ bisa nangkap ya, bisa nyambung yang Bapak sampaikan. Baik, Bapak lanjut lagi. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam beberapa
kasus ya huruf kapital. Nah, itu salah tuh yang Bapak tulis. Itu C. Nah, ini pada saat kalian menulis, kalian cek lagi apakah yang saya tuliskan itu ada yang salah atau tidak, atau misalkan karena pengaruh dari laptop kita misalkan ya. Karena laptop kita mungkin di settingnya tipe, jadi mau seperti kapital ditulisnya jadi capital ya. Ya, tenang toh. Terus sambung ya. Nah, gitu ya. Dalam beberapa kasus huruf kapital itu dilarang atau tidak dibenarkan penggunaannya. Contoh, ya, huruf kapital tidak dibenarkan menggunakan pada nama gelar yang tidak diikuti oleh nama orang. Misalkan tadi kan Ustadz Maulana ya, U-nya besar, M-nya besar. Tapi kalau cuma Ustadz doang, Ustadz saja, ya, U-nya tetap huruf kecil. Kecuali tadi kita bicara tentang bapak, ya bapak siapa, saudara, S-nya besar, B-nya besar. Tapi kalau cuma Ustadz, tidak diikuti nama, kita tidak boleh membuat dia U-nya besar. Karena kita nggak tahu nih, Ustadznya jangan-jangan Ustadz, mohon maaf ya, Ustadz yang baru lulus gitu ya, bukan Ustadz yang besar. Kemudian nomor 2, huruf kapital tidak dibenarkan penggunanya pada nama jabatan yang tidak ada nama lokasinya, tidak ada nama orangnya. Contohnya, ia menjadi bupati ketika berusia 32 tahun. Muda banget ya. Iya, sekarang semakin ke sini usia-usia muda itu semakin berpeluang ya mendapatkan posisi. Ia menjadi bupati, B-nya huruf kecil, ya, B-nya huruf kecil, karena tidak diikuti nama lokasi. Misalkan Bupati Puncak. Kalau Bupati Puncak berarti B-nya besar, P-nya juga besar, kan? Tapi karena bupatinya tidak ada nama setelah kata bupati, tidak ada nama tempat setelah kata bupati, B-nya harus kecil. Paham? Ya. Lalu nomor 3, huruf kapital tidak dibenarkan penggunaannya pada nama orang yang berfungsi sebagai jenis atau satuan suatu ukuran. Contohnya tuh, mesin diesel yang berada di ujung lorong itu hampir dicuri maling. Ya. Itu diesel ya, kalian garis bawahi diesel. Diesel itu kan nama orang ya, penemu mesin ya. Tapi tidak dibenarkan ya digunakan, misalkan alat itu, misalkan mesin diesel, tapi ya D-nya nggak besar gitu ya. D-nya tetap huruf kecil. Lalu nomor yang 4, huruf kapital tidak dibenarkan penggunaannya pada nama bahasa. Oh, nomor 4, kata turunan. Oh, ini Bapak salah, ini belum ya. Nanti Bapak, ini maksudnya apa? Nanti Bapak akan cek. Kita ke nomor 5 dulu. Huruf kapital tidak dibenarkan penggunaannya pada peristiwa sejarah jika bukan dipakai sebagai nama sebuah nama. Contoh, kesalahpahaman yang terus berlanjut itu dapat mengakibatkan perang dunia, ya. Nah, itu tidak ada, itu biasa saja ya. P sama D-nya kita pakai huruf kecil. Tidak dibenarkan pada peristiwa sejarah jika bukan dipakai sebagai nama sebuah nama. Misalkan tidak ada perang dunia ketiga, ya, atau misalkan di tempatnya di mana, lalu ini perang dunia seperti biasa saja. Kita tidak akan menyatakan itu sebagai sebuah nama. Nah, ini beberapa yang dilarang, tapi kalian lebih fokus saja tadi yang 17 itu yang sudah Bapak sampaikan, karena di luar itu berarti ya tidak perlu lagi kita pikirkan yang misalkan tidak dibenarkan penggunaannya, begitu ya. Jadi fokuskan yang ke 17 sebelumnya yang sudah Bapak berikan, karena itu akan sering kalian temukan atau sering kalian hadapi pada saat penulisan, baik itu esai, baik itu artikel, gitu ya, atau mungkin kalian diminta untuk bikin tanggapan, mengkritisi, misalkan, ya. Baik, ini tinggal sedikit lagi, sementara Pak masih cukup panjang ya. Ini masih huruf miring ya. Nah, ini huruf miring, ini untuk membedakan, pasti kelihatan ya, kalau kalian tulis, lalu ada huruf miring kan kelihatan ya. Nah, ini untuk apa tujuannya ya? Sebagai penekanan ya, stressing ya, kita stressing di situ ya. Saya pengen orang waktu baca, yang ini miring nih, supaya orang pada baca sama penulis ditekankan pada misalkan itu kalimat atau kata yang
kalian kasih miring ya. Kemudian kutipan dari bahasa asing itu dimiringkan ya tulisnya. Istilah Latin yang bisa juga judul buku dituliskan secara miring. Nama penerbitan, koran, majalah juga dikasih miring. Itu kalau kalian bisa ingin menekankan suatu masalah. Tapi tidak harus juga miring sebenarnya ya. Tapi ini beberapa yang kalian bisa gunakan huruf miring ini pada sejumlah informasi yang ada 4 ini ya. Bisa penekanan, kutipan, istilah Latin, judul buku kalian bisa juga bikin, penerbit juga bisa kalian bikin miring. Kalau nggak bikin miring juga nggak apa-apa ya. Kecuali misalkan bahasa asing ya. Kemudian ini kalau kalian masih pakai mesin tik manual, kayaknya sudah jarang ya yang menggunakan mesin tik. Ada yang masih gunakan mesin tik di rumah? Tidak. Coba ada tapi tidak gunakan lagi ya, karena sudah lebih zaman sudah berkembang, lebih enak pakai laptop gitu ya. Nah kalau misalkan pakai mesin tik untuk dia sebagai miring itu biasa ditandai. Ya. Oh ya, akan Grace ya, dia sedang berduka. Oke, turut berduka cita ya Grace. Salam buat keluarga. Gitu ya. Jadi ditulisnya bukan semua, misalkan di media Indonesia bukan 2 kata ini dibikin garis bawah, tapi masing-masing kata. Itu kalau di mesin tik ya. Gitu. Itu untuk membedakan saja karena mesin tik tidak ada seperti di Microsoft Word gitu ya, yang kita bisa tinggal blok misalkan media Indonesia terus kita klik italic jadi miring cepat ya gitu. Kemudian penulisan kata ulang dalam bahasa Indonesia ditulis lengkap, tidak boleh ditulis dengan angka 2 ya, kecuali kalian untuk pribadi misalkan mau kirimkan WA, kirim message gitu ya, kirim pesan pakai SMS itu kan kadang cuma berapa, 160 karakter ya, kan terbatas. Tapi kalau WA juga kan bukan bahasa baku ya, sudah silakan untuk menggunakan kata-kata misalkan berkejar-kejaran atau mati-matian, jadi bukan ditulis mati duaan ya, ini jarang lah kalau Bapak temukan di tugas akhir. Kemudian kata menjemuk atau kompositum harus ditulis secara berdiri sendiri. Contoh, lalu lintas itu terpisah ya. Duta besar enggak digabung ya. Persegi panjang, daya guna, bebas tugas, tanggung jawab itu masing-masing berdiri sendiri ya. Iya. Terus Pak, dia disatukan kenapa? Disatukan kalau kita berikan dia awalan dan akhiran. Misalkan mendaya gunakan, jadi satu. Yang daya guna tadi terpisah, begitu dapatkan awalan dan akhiran, tahu ya awalan ya. Awalan itu bisa gitu ya. Dan akhiran kan bisa an, misalkan i, ya. Mendaya gunakan, lalu dibebas tugaskan. Pertanggungjawaban itu jadi satu kata, mempertanggungjawabkan itu pun jadi satu kata. Kalau tadi tanggung jawabnya terpisah ditulisnya, tapi begitu dapatkan imbuhan baik itu awalan dan akhiran, jadinya satu kata. Ya, mempertanggungjawabkan, pertanggungjawaban, dipertanggungjawabkan, dibebas tugaskan, ya, berdaya gunakan gitu ya, berdaya guna menjadi satu kata. Paham sampai sini? Permisi, Pak. Ya. Pak, kalau ya. kata ya terulang-ulang, berulang-ulang itu, yang kata ulang itu, kalau tanda tanya itu satu kata atau? Oh, itu 2 kata. Tanda tanya. Ya, tanda koma gitu ya. Tapi kalau dimaksud dengan karakternya, yang ya karakter tertanya ya begini ya. Nah ini simbolnya ya, tadi tanda tanya misalkan ini.
Nah, ini kadang penulisannya biasa gini. Contoh kata bertanya, siapa nama Anda gitu ya? Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Tadi ingat huruf R-nya huruf besar kan? Nah, seringkali kalian perhatikan nih, Pak, ada yang tanda tanyanya itu dia kasih spasi dulu nih. Dia kasih spasi, ya. Iya. Atau yang betul gimana, Pak? Ini nggak perlu ada Spasi. Ya, jadi nggak perlu pakai spasi, langsung Tanda tanya. karena sebelum tanda tanya itu kalian gabungkan saja gitu ya. Dia jadinya di sini aja gitu ya. Kenapa? Kita mengantisipasi kalau misalkan tanda tanya ini jatuh di bawah ya, atau agak jauh terpisah ya. Supaya apa? Supaya maksud dari kalimat ini utuh gitu ya. Sama seperti tanda titik kan. Kalian tidak menempatkan tanda titik, misalkan nih Anda titiknya jauh di sini kan. Tentu setelah huruf A langsung titik. Begitu. Atau misalkan titik 2. Ya, tidak perlu ada spasi lalu titik 2, cukup misalkan Anda lalu titik 2. Gitu. Ya. Sampai sini paham? Jadi nggak perlu dia terpisah, ikutkan saja di sebelah huruf terakhir dari tanda baca yang dipasang sama kalian. Tanda tanya, tanda seru, koma, titik 2, ya. Paham ya? Paham. Ya, baik. Bapak lanjut. Izin Bapak. Oh ya, Reki bagaimana? Kalau nama-nama huruf itu selain dari huruf kapital adakah tidak kan? Selain apa, sorry, Eki? Selain dari huruf kapital adakah tidak kan? Selain dari huruf kapital, selain dari huruf kapital, ya huruf kecil tadi itu ya. Sorry, Reki tadi Bapak terangkan sempat, Bapak contohkan. Ini kan kalau huruf A, sorry, Bapak minta masih yang ini ya, ini. Tapi semoga Bapak tangkap maksudnya ya. Maksudnya itu huruf ini ya, ini kan huruf A, Reki. Iya Pak. Ya, A kecil kan. Lalu A kapital itu yang seperti ini kan. Selain dari kapital, ya huruf kecil. Ya, ini model huruf Arab ya. Ini kan kita ambil dari huruf Arab ya. A, B, C, D, sampai Z itu kan Arab punya ya. Kalau misalkan 1 kayak gini, 2 itu ya, itu Romawi. Atau misalkan M kan, milenium gitu ya. Terus misalkan L, lustrum ya. Ya, pokoknya ini kan dari mana kita mengikuti ya. Atau misalkan huruf ya ini saja A besar gitu ya. Ada A kecil dan A besar. Nah, A besar ini yang kita sebut sebagai huruf kapital. Iya, ya. Mohon maaf, begitu Kak Reki yang dimaksudkan Reki? Terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, biar Bapak lanjut lagi. Silakan yang isi daftar hadirnya ya. Penulisan unsur serapan. Sebagaimana diketahui ini ya, tadi sudah sempat jelaskan di awal, bahasa Indonesia itu kan bahasa yang sebenarnya kita menuliskan apa yang jadi bunyinya ya. Mangga kita tuliskan ya mangga ya. Kalau bahasa Inggris kan kadang ada yang beda ya. Ada yang misalkan cat gitu ya, atau misalkan yang ditulisnya apa beda, kadang beda dengan apa yang kita baca ya. Kalau bahasa Indonesia kan enak, yang kita tuliskan atau yang kita baca itu yang kita tuliskan ya. Mengekspresikan Misalkan cut bahasa Inggris, cut kan pakai CUT ya bahasa Inggrisnya, tapi kalau kita tuliskan cut kan, nah itu kan tidak seperti bahasa lain ya. Nah ini biasa bahasa Indonesia itu biasa dari bahasa Melayu ya diangkatnya. Bapak nggak bahas tentang sejarahnya lah ya, tapi banyak bahasa atau kata kita itu dari bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa daerah.
bahasa asing ya, bahasa Sunda, Jawa, Batak yang bisa memperkaya bahasa kita. Lalu misalkan mungkin kalian ada yang bisa memberikan ide contoh kata yang dari bahasa asing terus diserap dari jadi bahasa Indonesia contohnya. Ya, ada contoh nih misalkan kalau dari bahasa luar, bahasa Inggris, teknologi itu dari teknologi ya. Atau misalnya energi jadi energi, science itu karena lafalnya ya. Lalu manajemen itu kan serap semua dari bahasa asing ya, bahasa Inggris jadikan bahasa Indonesia. Kalau kalian ada nggak kira-kira bahasa contoh kata yang dari bahasa asing terus dijadikan bahasa Indonesia? Nama. Apa? Hotel. Name jadi nama. Itu dari bahasa Inggris. Atau yang lain misalkan trotoar. Ya, trotoar itu kalau tidak salah bahasa Belanda atau bahasa Portugis gitu ya. Trotoir ya. Jadi trotoar. Kemudian water. Terus apalagi ya, masih adalah beberapa ya bahasa sebenarnya banyak ya, tapi Bapak tidak takut salah daerahnya dari mana. Walaupun Bapak tahu ini bahasanya bukan kata kita, tapi Bapak tidak akan bagikan di sini takut misalkan salah tempat. Jadi kalian bisa carilah sendiri ya. Kira-kira contoh kata yang diserap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Begitu ya. Lanjut lagi. Pemakaian tanda baca. Nah, ini sudah masuk di akhir-akhir kuliah yang ketiga ini. Pemakaian tanda baca ini juga salah satu faktor yang sangat penting ya. Salah tanda baca itu bisa berakibat salah pengertian atau salah makna bagi yang membaca ya. Maksudnya kalian menuliskan membawa dua benda, tapi yang dibawa mungkin cuma satu atau harusnya tiga jadi dua ya. Jadi kan ada contoh ya. Kalimat yang baik harus didukung oleh penggunaan tanda baca yang tepat. Jelas ya, itu harus tepat. Kemudian kalau penulis sering tidak memperhatikan ini, sehingga banyak ditemukan kesalahan dalam tulisan atau pemakaian tanda baca tersebut. Ya, tanda baca tadi tuh titik dua ya, atau misalkan tanda seru, tanda tanya, kapan tanda titik, ya, kapan ini kalimatnya sudah terlalu panjang, harus dipenggal, dipotong sama satu kalimat jadi dua kalimat lah gitu ya. Karena kalau dibaca terus terlalu panjang capek kan. Akhirnya apa? Pesannya nggak nyampe, maksudnya nggak dapat ya. Jadi memang penggunaan tanda baca itu sangat penting. Apalagi untuk mencegah yang namanya makna ganda, ambigu, begitu ya. Siap, Pak. Pemakaian tanda baca dan kalimat sangat penting, bukan hanya untuk ketertiban, tapi ini, saya tadi sudah sampaikan ya, bagaimana gagasan itu bisa tersampaikan dengan baik. Manusia memahami sesuatu dengan bahasa, tetapi karena bahasa pun itu bisa salah paham, ya. Betul ya, banyak kasus terjadi, misalkan gara-gara apa? Saya salah paham, saya salah mengerti dengan maksudmu, gitu ya. Pemakaian tanda baca adalah salah satu cara untuk menghindari kesalahpahaman. Begitu ya. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya atau misalkan apa yang ada yang ditanyakan dari yang sudah Bapak sampaikan sejauh ini? Ada, Pak. Silakan, Ibamon. Iya, Pak. Terima kasih kesempatannya. Yang di sini menjadi pertanyaan saya adalah ketika kita dalam penulisan surat, tidak huruf pertamanya tidak masuk huruf kapital. Di situ mungkin surat yang secara sah atau tidak sah begitu, Bapak. Oke, Ibamon. Ibamon misalkan kirim surat ke siapa? Baiklah. Kalau kita menulis surat, sebenarnya misalkan gini ya, Bapak ada terima surat misalkan dari instansi kantor pajak ya, karena paling ya
rutin lah setiap tahun pasti ada surat kantor pajak yang masuk. Nah, biasanya kalau misalkan, Pak, ini harusnya kan huruf pertamanya, kata pertamanya hurufnya huruf kapital, itu menjadi tidak sah atau sah. Nah, kalau misalkan itu jadi persoalan, tentu itu akan menjadi tidak sah. Kalau secara bahasa ya, tapi kalau secara isi, secara dia sudah menuliskan, ya itu tetap sah-sah saja sebagai sebuah surat. Jadi tidak lantas itu akan jadi salah sekali, tidak ya. Makanya tadi Bapak katakan di awal, apakah ini salah? Bila menuliskannya tidak sesuai dengan apa yang dibuat, tidak salah sama sekali ya. Tapi jadinya apa? Jadinya terganggu, ya apalagi kita yang sudah tahu. Tapi untuk mereka yang di penulisan esai sebagai syarat kelulusan, syarat akademik, nah itu pasti akan jadi diperhatikan ya. Jadi salah satu poin lah bagaimana dia menulis apa itu kan bentuk ketelitian ya, nilai plus dia. Oh dia menulis ini misalkan mungkin secara isi biasa lah, misalkan ya, tapi penulisannya bagus, penggunaan tanda baca, hurufnya baik, seperti yang mana kapital, kapan dia harus bikin kalimat baru, jedahnya di mana. Nah itu kan jadi salah satu pertimbangan yang perlu dipikirkan. Begitu Ibamon. Jadi kalau misalkan ada surat terus tidak sesuai dengan prinsip tadi itu huruf kapital, nah itu nggak jadi masalah juga sebenarnya. Begitu Ibamon. Baik, terima kasih Pak. Baik, Aventus ya. Ada Nida Resen. Iya Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Ya Pak, di sini saya ingin bertanya tentang penggunaan tanda bacanya Bapak. Karena saya seringkali pada saat pembuatan makalah atau jurnal sering ditegur oleh guru karena salah penempatan tanda koma dan tanda seru Pak. Di sini saya ingin bertanya pada kalimat atau kata apa yang tepat untuk kita menggunakan tanda baca koma dan seru Pak. Terima kasih. Baik, Aventus dia sering ya pengalaman lah ya pada saat dia menulis itu tanda baca baik itu koma maupun tanda seru. Nah, tanda seru itu misalkan kalian pergunakan pada saat menyuruh orang misalkan ya pindah sana gitu misalkan contoh ya. Setelah kata sana ya tanda seru misalkan ya. Berarti kita minta tolong karena tanda seru itu seperti tanda perintah gitu ya. Dilarang buang sampah di sini ya. Kan ada tanda bacanya tanda seru ya. Gitu atau misalkan jangan mendekat tanda seru ya berarti kan itu seruan untuk mengatakan jangan mendekat ya. Terus Pak kalau tanda koma, nah ini yang memang agak ini ya sedikit tricky, sedikit yang harus memang kalian bisa ini biasa karena sering menulis saja ya. Kapan kalian akan menuliskan tanda koma membagi dia. Dan itu pun perlu nanti kalian mendalami di penulisan tata tulis lebih lanjut ya di mata kuliah ini ada nanti Bapak kurang tahu apakah di semester berapa ya itu ada kayaknya di semester 1 itu kalian nanti akan belajar tentang tata tulis laporan ya karena untuk mempelajari penempatan koma itu macam-macam ya karena apa misalkan kalian menentukan atau menempatkan tanda baca koma kalimat ya atau frasa ya betul frasa ya frasa setelah koma itu begitu diulang dia harus memuat arti yang sama ya misalkan ya contoh ini ya apa yang bisa Bapak katakan ya ada nggak tadi ya misalkan nih pemakaian tanda baca dalam kalimat sangat penting bukan hanya untuk ketertiban gramatikal koma melainkan juga bagaimana gagasan yang dikemukakan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kalau misalkan Bapak pindahkan kalimat setelah koma ini, frasa, ini kalimat ya, frasa itu bagian dari kalimat saja, ya. Tolong dibedakan, ini full tadi kalimat, pemakaian sampai tanda tulisan baik, tapi frasa itu bagian dari sebuah kalimat, ya. Jadi frasa setelah tanda baca koma, melainkan nah, kalau kita pindahkan, melainkan juga bagaimana gagasan yang dikemukakan bisa tersampaikan dengan baik. Pemakaian tanda baca dalam kalimat sangat penting, bukan hanya untuk ketertiban gramatikal. Gitu. Jadi pada saat kalian
membagi atau menempatkan tanda koma itu kalau frasa setelahnya dipindahkan ke depan atau misalkan ke belakang, itu memiliki arti yang sama atau tidak hilang. Begitu Aventus. Ya. Nanti lebih lanjut kalian bisa tanyakan pada dosen yang mengajar tata tulis laporan ya, karena beliau sendiri ya dari jurusan atau program studi bahasa gitu ya, yang memang notabene itulah makanan sehari-harinya. Bapak hanya memperkenalkan sedikit saja, nanti lebih dalam di mata kuliah tata tulis laporan. Begitu Aventus, tapi pertanyaannya bagus ya. Baik Pak, ya terima kasih Pak. Ya, silakan. Berikutnya, apakah ada yang masih mau ditanyakan lagi? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita break sekitar 5 menit. Silakan yang mau ke kamar mandi. Oke, kita bisa mulai. Siap bisa Pak. Siap bisa Pak. Baik. Pertemuan kita ini yang keempat akan membahas tentang, Bapak bagikan saja slide-nya. Ya, semoga masih semangat ya. Tidak ada yang lemas. Siap masih Pak. Siap Pak. Yang sangat. Oke, kita masuk ya di pertemuan keempat di morfologi pemakaian kata bentukan dalam kalimat. Yang pertama definisi ya. Kita belajar dulu definisi dari morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk terhadap golongan dan arti kata. Ya, ada yang suka nulis puisi atau ada yang suka mendeklamasikan puisi, ya, suka baca puisi. Nah, gitu ya. Bahasa Indonesia itu bahasa aglutinatif atau bahasa yang terdiri atas tempelan-tempelan pengimbuhan. Selain itu dikelompokkan menjadi, nah ini perhatikan ya, ada bentuk bebas, dia itu berdiri sendiri dan memiliki makna, biarpun dia sendiri dia punya makna ya. Tapi ada kata yang harus terikat, dia nggak bisa kalau tidak bergabung dengan yang lain. Dia bilang kalau tidak ada kau, aku ini tidak berharga, begitulah istilahnya ya. Tanpamu aku bukanlah siapa-siapa, ya itu yang bentuk terikat ya. Tapi kalau bentuk bebas, mau dia berdiri sendiri, makan, ya udah makan. Ya, makan jelas. Jadi kita memindahkan makan dari piring atau apapun medianya masuk ke dalam mulut, gitu ya, dikunyah, akhirnya diproses secara proses kimiawi, gitu ya, akhirnya menghasilkan tenaga. Tapi kalau bentuk terikat, misalkan makan garam, nah itu ya, asam garam. Kalau asam dia bisa berdiri sendiri, tapi kalau asam garam dia harus ada kata berikutnya sehingga dia memiliki arti. Ya. Kesalahan penulisan sering terjadi. Nah ini sudah ya, yang bagian huruf kapital tadi sudah ya. Nah ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000 Mulyono. Ya, Bapak ingatkan sekali lagi sama seperti yang pertemuan pertama. Kalau kalian dapatkan tulisan seperti Mulyono, 2013 Dik 277 berarti penulisnya Mulyono atau yang menulis ini Mulyono. Buku itu diterbitkan pada tahun 2013 di halaman 77. Dia mengatakan nih ada bentuk-bentuk terikat yang terdiri atas morfem ya, bisa imbuhan nih. A, de, nir, pro, pra, maha, pasca, bisa pasca, pasca gitu ya, pasca, intra, ekstra, dan antar ya. Dan itu memiliki arti sebagai berikut ya. Ini bentuk-bentuk terikat ya. Tadi ingat ya, tadi bahasa Indonesia itu aglutinatum ya. Terus dia bisa bahasa yang dari kata bebas atau yang terikat. Kata bebas tadi itu dia mau berdiri sendiri, dia bisa punya makna ya. Tapi kalau ini begitu ditambahin imbuhan, dia punya makna yang beda. Ya, contoh misalkan A itu artinya tanpa. Asusila. Asusila itu berarti apa? Tidak bersusila ya. Lalu apa? Asosial. Aduh, orangnya mah asosial gitulah gitu ya. Orangnya asosial sekali. Artinya apa? Orangnya
kurang bisa bersosialisasi, tidak bisa kumpul sama teman-teman, contohnya ya. Lalu yang kedua, D itu artinya menghilangkan, mengurangi, demoralisasi. Ternyata kegiatan itu demoralisasi karakter anggotanya. Jadi apa? Dia mengurangi, meniadakan, menghilangkan moralitas dari seseorang, gitu ya. Atau degradasi, turun kan? Degradasi, dia menurun, begitu ya. Kemudian nir itu artinya tanpa, tidak, bukan, ya. Contohnya apa Pak? Contohnya ya nirlaba. Apalagi nir yang bisa kalian tambahkan ya. Dapat tambahkan aja nirlaba gitu ya. Lalu pro itu artinya bisa di depan ya, bisa sebelumnya. Proaktif. Jadi orang jangan juga proaktif gitu ya. Jadi nggak cuma aktif tapi proaktif. Ada kegiatan ikuti, jangan tunggu gitu ya. Harus proaktif dong gitu ya. Lalu apalagi pra itu sebelum sama di depan ya. Prasejarah. Jadi prasejarah itu ya sebelumnya ya. Pra-wedding misalkan atau pra-pernikahan. Pra-pernikahan di sebelumnya gitu ya. Pra-seminar. Oke, kalian akan menghadapi seminar, tapi pra-seminarnya ngapain dulu gitu. Itu yang harus disiapkan ya. Kemudian apalagi? Maha. Ya, maha itu artinya sangat, amat, teramat. Sama seperti kalian ya. Mahasiswa. Ya. Kalau dulu siswa saja, sekarang sudah mahasiswa. Ya, maha itu apa sih? Di atas segalanya lah. Above all gitu, di atas segalanya. Mahakarya, ya. Ya, mahakarya itu apa? Suatu karya, suatu hasil yang diciptakan oleh seseorang, dan itu yang paling besar, paling mudah misalkan ya. Pasca gempa, berarti kejadian setelah ya, sesudah. Pasca gempa bumi, pasca sarjana, terus apalagi pasca, banyak macam ya pasca itu ya. Kalau pasca ungu bukan ya, itu pasa ya. Ya, itu pasa ya. Terus apalagi intra, contohnya intra itu di dalam ya. Intrakurikuler, intramolekuler, infrared atau apalagi itu infrared ya. Intra apa? Pokoknya kalian bisa menyebutkan ya nanti kalau ada contoh. Kemudian ekstra itu artinya di luar, bisa sangat ya. Ekstrakurikuler artinya apa? Di luar jam pelajaran biasa gitu ya. Ada kelas tambahan ya. Kemudian ekstra kerja, berarti kerjanya yang dulu misalkan cuma berapa jam, ekstra kerja. Ekstra latihan ya, misalkan mau jadi pemain bola yang berhasil gitu, atau misalkan kalian mau lulus ke perguruan tinggi begitu. Nah, itu kan posisinya berapa, kalian tambahkan. Ekstra itu artinya ya, menambahkan. Kemudian antar itu berarti jarak ya, berarti jarak di antara, ada sebuah jarak di antara. Bisa antar kota, antar provinsi, antar apa lagi? Antar kabupaten. Antar kabupaten ya. Antar pedesaan. Gitu ya. Ini ya ada 10 itu yang mengenai bentuk terikat. Jadi kalau disambungkan, kata yang menyambung itu langsung ya, tidak terpisah spasi ya. Jadi kalau nirlaba, ya labanya itu kata yang laba itu untung kan. Begitu disatukan nirlaba berarti nggak punya untung, nggak ada untung lah gitu ya. Proaktif, pro sendiri, aktif sendiri, tapi kalau begitu digabung itu jadi sebuah kata yang berbeda. Jadi jangan dipisah ya. Kalau ada imbuhan di depan morfem seperti ini, A sampai I, antar gitu ya. Kemudian terdapat bentuk terikat lain ya. Contoh non, anti, tele, swa, sub, dwi, semi, tuna, dan ultra. Contohnya ini sama ya. Kata dasarnya yang kedua itu
mengikuti bentuk terikat yang lainnya. Misalkan non pribumi, ya. Ada non dan pribumi digabung non pribumi, ya. Anti gempa, anti nyamuk, anti bocor, anti basa, ya, anti korupsi. Nah, itu semua disambung, ya. Telewicara, ya, telewicara, teletabis, Televisi. televisi. Kalau teletabis gimana? Di Tahu ya, sen- itu nama tempat. Telegram. Ya. Telegram, oke, ya. Sekarang ada yang pakai marak ya, pakai Telegram juga ya. Kemudian Teleskop. swadaya, swa itu kan artinya sendiri ya, mengusahakan sendiri, daya itu kan kemampuan. Jadi ayo nih kita swadaya saja lah, gitu ya. Kita mau bangun sekolah, bikin bersih-bersih, atau misalkan ada rencana kita mau liburan ke Bali. Bermusik. Kita swadaya aja nih, kita bisa kumpul berapa masing-masing ya. Dwi Purna ya. Purna itu sudah selesai ya. Dwi itu mungkin 2 ya. Dwi Purna. Dwi bahasa ya. 2 bahasa. Semi profesional ya. Semi profesional, dia profesional tapi ya semi gitulah, jangan sampai ya setengah-setengah lah istilahnya ya. Kemudian subbab. Subbab juga disatukan ya. Ada sub dan bab. Ini bukan sub, ini bukan pakai P ya. Pakai B ya, bravo ya. Bukan sup minuman atau kuah gitu ya. Ini subbab. Terus apalagi subjudul misalkan, subpokok bahasan, atau misalkan banyaklah subnya. Kemudian tunakarya. Tuna itu artinya apa sih? Tunawisma. Nah, apa itu artinya tunawisma itu? Gelandangan. Gelandangan. Berarti kalau tuna itu artinya, wisma itu apa artinya? Wisma itu seperti kayak tempat tinggal gitu. Ya, wisma itu tempat tinggal ya. Kalau tuna berarti artinya, kalau tuna sendiri, ikan. Tidak mampu. Tidak mampu. Atau tidak memiliki. Tidak memiliki, Bapak. Tidak punya, betul Otniel ya. Jadi dia itu tidak punya tempat tinggal ya. Karena wisma itu bisa berarti hunian macam-macam ya, bisa rumah, bisa apapun ya. Tuna apalagi? Tuna apalagi yang ada, yang biasa? Kalau tuna karya berarti dia nggak berkarya apapun, ya pasif saja gitu ya. Kemudian ultra modern. Ini sudah bangunan sudah modern, tapi saya datang ke tempat ini ultra modern lagi nih. Berarti lebih dari modern gitu ya. Mungkin sudah punya pengembangan ilmu, teknologinya yang digunakan sangat mahir ya, yang mutakhir seperti itu. Ingat ya, tadi itu digabung ya. Nah, kemudian semua bentuk terikat itu ditulis serangkai dengan kata dasar yang memodifikasinya kecuali bergabung dengan kata dasar berupa nama orang, nama tempat. Nah ini, nama organisasi dan nama peristiwa yang sudah tercatat dalam sejarah, penulisannya terpisah atau dibubui tanda strip. Itu apa itu? Tanda garis datar ya. Contohnya pasca Perang Dunia II ya, ada namanya kan. Kalau pertemuan sebelumnya tadi kan Perang Dunia saja tapi nggak ada namanya. Itu cuma sekedar perang dunia ya. Tapi kalau ada namanya dunia kedua, nah itu sudah sebut P besar, D besar ya. Kalau diikuti dengan pasca perang dunia kedua, nah setelah kata pasca itu kita bikin strip garis perang dunia 2 atau pro pemerintahan Republik Indonesia, non KPK ya, anti PKI. Nah itu harus di strip, kasih strip. Kalau anti korupsi kan tadi gabung ya, non pribumi digabung. Tapi kalau begitu menyebutkan nama instansi, nama orang, atau misalkan nama peristiwa, nama tempat, berarti imbuan-imbuan yang tadi yang ada 10 di awal plus yang dari sini ada non sampai ultra itu diberikan tanda strip atau tanda garis datar ya.
Paham ya? Kemudian sebelumnya, kalau ada yang ingin ditanyakan, karena yang ini agak panjang ini. Setelah ini kita akan bahas tentang maha ya. Tapi sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari yang pertama tadi Bapak sampaikan sampai di kata terakhir sebagainya ini? Cukup jelas? Terlalu cepat? Kurang cepat? Semoga bisa mengikuti ya. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya, terima kasih Jane untuk responnya. Kita akan coba belajar tentang maha ya. Karena maha ini tadi masih masuk dalam imbuhan tadi, morfom ya, maha. Pak, ini kan maha ini banyak nih, contoh ya, mahasiswa. Ya, ini digabung saja, mahasiswa, mahakarya. Ya, panitia orasi ilmiah ulang tahun Uncen. Ingat di awal ya, Uncen U-nya besar, U-nya nggak kecil. Merupakan mahasiswa, ya mahasiswanya mahal tidak terpisah dengan siswa. Tapi karena ini sudah sering, jadi tidak masalah ya. Mahakarya, mungkin yang agak-agak ribet itu misalkan mahakarya, maha benar, ya, maha agung. Nanti kita akan belajar tuh di bagian nomor 2 ya, sama nomor 3. Itu jelas. Nomor 2, bentuk perikat maha itu terpisah dari kata dasar apabila ini. Misalkan kita menyatakan sesuatu tentang ketuhanan ya. Misalkan Tuhan kita maha penyayang, maha pengasih. Nah itu terpisah ya, karena juga dia sudah mendapat imbuhan. Betul ya. Pengasih, penyayang, penyabar. Berarti maha dan penyabar, penyayang, pengasihnya terpisah. Tidak dituliskan satu ya. Lalu apalagi, misalkan maha kuasa, karena dia masih kata dasar, tidak ada diberikan kata penguasa gitu ya, maha penguasa, jadi kuasa tetap jadi satu, walaupun ini juga untuk Tuhan gitu ya. Maha kuasa, maha besar di bagian nomor 3 ya, maha kuasa, maha besar, tapi kecuali untuk Esa ya, maha Esa kita harus pisah dia. Itu saja pengecualiannya ya. Maha kuasa, maha besar, maha agung, itu semua disatukan. Buat kalian mungkin yang Pak, saya ini sehari-hari di gereja biasa bikin warta. Cuma saya bingung nih Pak, kalau maha besar itu ditulisnya pisahkah atau gabung ya? Maha penyayang itu bisa lagi, sudah ngerti ya. Karena penyayang dia ada imbuhan, diberikan tambahan awalan. Jadi kalau kita nuliskan mahanya ya mesti dipisah. Lain halnya kalau misalkan dia kata dasar, maha agung, maha benar, maha tahu ya, itu disatukan. Ini khusus untuk Tuhan ya. Yang bentuk maha ini jelas ya. Sudah tetap balik ya, orang dan tak bolak-balik tidak ya. Baik, kalau tidak ada lanjut. Yang kedua, wah ini masih nomor 2, kita masih akan sampai nomor 7 atau nomor 8 gitu ya. Tapi bisa ya, imbuhan. Imbuhan itu apa sih? Ya, imbuhan ini ada awalan. Ya, imbuhan itu tahu ya imbuhannya semua. Teman-teman, imbuhan itu ditambah penambahan. Mau ditambah di depan, mau ditambah di tengah, mau ditambah di belakang, atau mau jadi dua-duanya juga bisa. Ya, imbuhan. Mau ditambah di depan boleh, itu ada tuh awal-awalan disebutnya. Mau tambahan di belakang akhiran. Mau ditambah di tengah sisipan namanya. Atau misalkan gabungan imbuhan berkan. Nah ini kan sudah sering kalian temui ya. Jadi Bapak tidak terlalu banyak di sini. Meng, di, peng. Gitu ya. Nah pesan Bapak untuk kalian, pada saat kalian menyampaikan sesuatu, Bapak senang kalau misalkan dengan mereka yang menyampaikan sesuatu jelas gitu ya, bacanya itu kalau intonasinya itu kalau yang dibaca sama yang ditulis itu pas, gitu ya, di suatu L, M, R, in gitu ya, di tengah, kemudian akhiran ada kan, ada i, an, nya, is, isme, wan, kemudian gabungan tuh bisa
mekan, beran, peran, bean, beri, mekan, memperkan, dan memperi. Begitu ya. Ini Bapak cuma perkenalan saja. Kita masuk ke bagian nomor 3, rumus pembentukan kata ya. Nah, ini ketahui atau pastikan bentuk dasarnya. Lalu ketahui, pastikan bentuk predikat yang mengimbuhinya. Nah, ini contoh ini. Kalian sering nggak lihat rumah dikontrakan? Mana yang betul? Rumah dikontrakan, dikontrakan. Mana yang betul? Kalau kalian baca itu di depan orang bu pintu, misalkan untuk pagar, Ya, ada yang tulis. Bagian Bagaimana A. apa yang tulis? Ini yang betul? yang apa? Kontrakan. Dikontrakkan. A. Kenapa bukan yang B? Kontrak. Karena ada kata kontrak, berarti dikontrakan. Karena ada kata kontrak. Jadi kontrakan. Betulkah yang lain? Coba. Apa yang betul? Kontrakan, Pak. Betul, Pak. Tinus kah? Siapa? Betul Pak A. Kalau B berarti nanti dia pemaknanya beda Bapak. Maknanya yang B itu apa, Otniel? Makna yang kontranya. Kontra itu apa sih artinya? Kontra itu kan tidak sejalan Kak. Tuh ya, tidak sejalan. Dia saling Iya, bertentangan lah ya, berlawanan. bertentangan. Iya Pak. Jadi kalau ada rumah dikontrakan, berarti ada rumah itu dilawankan. Jadi siapa yang mau Dilawankan. ini, gitu kan? Ya, jadi kalau yang betul adalah dikontrakkan atau kontrakan ya, karena ada kata kontrak. Kontrak begitu sambung atau ditambahkan akhiran kan menjadi kontrakan, dikontrakkan. Ya, tapi kalau dikontrakan, mungkin orang bacanya dikontrakkan gitu ya. Tapi kan maksudnya kalau kita baca kontrakan kan, kalau kontra tadi betul tadi ya, artinya itu dia berlawanan, bertentangan. Jadi pas waktu mau datang ini rumahnya dilawan ya, kita mau lawan rumah ini, kita mau menentang rumah ini gitu ya. Tapi kalau rumah itu ya dikontrakkan lah, jangan dikontrakan gitu ya. Kemudian juga perhatikan tumpukan dengan tumpukan. Tumpukan itu apa dengan tumpukan? Bedanya? Tidak apa-apa, sambil tumpukan dengan tumpukan. Bedanya apa sih? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Mesilin, coba mesilin. Tumpukan Izin, itu apa? Pak. Tumpukan itu apa? Tumpukan apa? Barang-barang yang bertumpuk, Pak. Barang-barang yang bertumpuk. Oke, tumpukan itu? Tumpukan menggunakan imbuhan K, A, dan N. Kan. Jadi tumpukan. Ya, berarti minta orang gitu ya untuk Iya. menumpuk. Ya, tolong tumpukanlah begitu ya. Iya. Ini, misalkan contohnya gini, tumpukan kayu itu pada tumpukannya. Itu kan bisa ya? Gitu, Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Misilin. Kemudian Sama-sama, Pak. pertunjukan. Beda kan pertunjukan sama pertunjukan? Atau sama? Jangan-jangan ini. Di Bamon sama nggak nih? Di Bamon pertunjukan sama pertunjukan. Sama. Kira-kira sama nggak di Bamon? Sama. Iya, Pak. Sama? Sama, Pak. Sama. Menurut Pak. saya Pak, dia punya maknanya berbeda sih. Otniel berbeda. Kenapa? Otniel coba kasih tahu Bamon. Kenapa dia berbeda? Pak, permisi yang nomor 2 Kak, Pak? Iya, yang bagian nomor 2, yang strip kedua, pertunjukan dan pertunjukan. Oh, yang bagian nomor 2 itu berbeda, Pak. Oke. Kalau pertunjukan itu apa? Yang benar itu adalah kalau B itu dia masuk dalam kelompok ada kata kontra di situ masuk begitu, Pak. Oh, sorry, bukan yang itu, bukan yang kontrakan. Yang di bawah lagi ada kata pertunjukan dan pertunjukan. Coba Imam perhatikan di bawah itu setelah kata tumpukan
Ada kata pertunjukan dan pertunjukan. Itu dua kata yang sama atau berbeda artinya? Tumpukan. Beda. Tumpukan. Beda Pak, beda. Kalau pertunjukan itu Beda Pak, beda. Beda. Kalau pertunjukan itu apa, Ibamon? Bertunjukan itu seandainya kita mau tunjukkan sesuatu begitu. Nah, kalau pertunjukan. Kalau pertunjukan, pertunjuk, menunjuk. Jadi kayak macam itu ke individu gitu. Kalau pertunjukan, kalau pertunjukan tuh lebih ke, kalau yang tidak pakai K, yang pertunjuk saja tuh, itu lebih ke kayak overall untuk semua gitu. Kayak macam di satu pentas gitu. Kalau pertunjukan itu lebih ke individu, menunjukkan sesuatu gitu. Menurut saya begitu. Baik, ya, terima kasih. Kalau pendapat saya, Pak. Yo, silakan. Pak, kalau pertunjukan itu kayak kita mempertunjukkan sesuatu gitu. Kalau tunjuk yang di bawahnya itu yang sebenarnya pertunjukan, kayak kita dipertunjukkan sesuatu gitu dari teman kita atau sekitar gitu, kayak kita dipertunjukkan gitu, Pak. Jadi dua-duanya juga menunjukkan sesuatu. Iya. Oke. Menarik ya. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, silakan Leslie. Contoh kalimatnya seperti pertunjukan itu dipertunjukkan untuk orang-orang. Oke. Kalau pertunjukan? Itu sudah termasuk dalam satu kalimat, Pak. Contohnya pertunjukan itu sudah akan dipertunjukkan kepada orang-orang. Oke. Ya, gue mengerti ya. Begitu tuh. Malah Kresli. Siap, Kresli, Pak. Oke, Kresli malah sudah sampai tunjukkan dia malah sampai bikin kalimat gitu. Ya. Pertunjukan itu dipertunjukkan, ya. Jadi pertunjukan itu ya show gitu ya, pementasan. Sebuah, tadi ada yang saya sampaikan, drama pementasan ya, itu pertunjukan ya. Pertunjukan itu ini nih, saya tunjukkan ya, saya lihatkan, saya menampilkan lah sama kamu gitu ya. Pertunjukan saya itu misalkan HP-mu, misalkan ada yang disembunyikan ya, pertunjukan sama saya HP-mu gitu ya. Atau pertunjukan saya di mana orangnya biar saya pergi menghadapnya, kan begitu ya. Tapi kalau pertunjukan, saya mau pergi ke Sentani, lihat pertunjukan, pertunjukan seni misalkan, gitu ya. Jadi jangan salah-salah ya, jangan terbolak-balik, karena ini sering sekali, ada yang taruh K, ada yang tidak pakai K, jadi itu harus diperhatikan sama kalian sejak sekarang ya. Itu bedanya, itu punya, satu huruf saja punya arti yang berbeda, ya. Paham sampai sini ya? Siap, Pak. Ya, paham. Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. lanjut lagi. Sudah setengah. Perubahan bunyi ya. Masih semangat ya. Ini dasar ya. Kalau kenapa yang bikin kita tuh selalu termotivasi, masih ingat nggak yang Bapak sempat bagikan kenapa kita harus termotivasi? Karena kita ingin mencapai suatu tujuan ya. Motivasi itu ibarat api dalam diri kita. Kalau kita punya motivasi hilang ya, kita ingin mencapai sesuatu, itu sudah lenyap sudah gitu ya. Tapi bagaimana cara kalian terus untuk menyalakan api itu ya? Bagaimana caranya ya? Tetap semangat. Apalagi masih muda begini. Rata-rata usia berapa? 18 ya? 18, Pak. Siap. Ya. Masih muda sekali ya. Masih panjang. Jadi semangat ya. Oke, ini yang nomor 1 ya. Awalan bervariasi menjadi bel. Ini contoh saja ya. Jika diserangkan kata ajar. Belajar itu kan dari kata ajar dengan diberi imbuhan ber kan. Tapi jadi bel, belajar ya. Kemudian awalan ber dan ter dia bisa bervariasi menjadi be atau te jika diserangkan dengan kata yang suku pertamanya berbunyi er. Contoh,
bercermin. Kalian nggak lagi, ya mungkin untuk beberapa apa, apakah itu salah? Tidak salah, ya bercermin ditulis nggak apa-apa. Tapi aturannya sekarang sudah berubah, ya. Ya bercermin harusnya sudah hilang itu huruf R-nya, ya huruf R-nya sudah berubah jadi bercermin, ya. Terpercik sudah jadi terpercik, ya. Jadi akan sangat membantu buat yang suka menyebutkan huruf R, ya bantu ya. Baik, ada yang mohon maaf ya agak susah untuk menyebut huruf R. Nah, ini kan akan sangat membantu ya. Bercermin jadi bercermin saja, terpercik jadi terpercik. Nah, nggak perlu lagi ada R2 di situ ya. Kemudian awalan me bervariasi menjadi menge jika serangkaian dengan bentuk dasar yang terdiri atas satu suku kata. Ingat ya, satu suku kata ya. Kalau bom itu kan satu suku kata ya. Kalau misalkan variasi, nah itu berapa suku kata tuh? Variasi, 4 suku kata ya. Paham ya Bapak sih? Harusnya seperti itu sudah pada dimengerti mengenai suku kata. Nah, kalau misalkan cuma ada satu suku kata, lalu diberikan imbuhan awalan menge, gitu ya. Awalan me, tapi dia akan menjadi nge, ditambahkan nge. Misalkan bom, kan nggak membom ya, tapi jadi mengebom, gitu ya. Terus tik, mengetik, ya. Lap, ambil lap tuh. Jadi mengelap, gitu ya. Stop. Kalau stop dia apa? Apa? Kalau katanya stop ditambahkan Menyetop. Menyetop, gitu ya. Paham ya? Bom, mengebom, tik, mengetik, lap, mengelap. Pokoknya satu suku kata tambahkan jadi menge, ya. Atau kalau stop itu karena S di depan jadi menyetop ya. Kemudian yang kelima, peluluhan. Tahu ya luluh? Apa tuh luluh? Luluh itu dia mencair ya, jadi hilang. Jadi kayak es itu ya macam melebur lah gitu ya istilahnya ya. Nah, apa sih yang dipelajari di peluluhan ini? Peluluhan terjadi jika ini diberikan itu akan ditambahkan jadi N ya, diserangkan pada kata dengan huruf pertama KTPS ya. Konsonannya tidak punya suara, jadinya huruf KTPS ini jadi hilang, jadi luluh gitu ya. Contoh Pak, me ditambah atau pe ditambah kejar, jadi mengejar. K-nya jadi sudah tidak ada tuh ya. Tipu, dia nggak lagi mentipu ya, tidak jadi metipu ya, tapi jadi menipu ya. T-nya luluh. Terus pikul, ini bukan memukul yang memikul ya, itu bukan memukul. Nah itu ya, pikul jadi memikul, P-nya hilang ya, luluh, memikul. Sikut pun seperti itu ya, S-nya juga hilang, PTKS-nya hilang. Nah tapi kalau kata-kata kaji itu bisa mengaji atau mengkaji ya. Mengaji itu artinya apa? Berdoa ya, atau belajar tentang sesuatu. Mengkaji itu menelaah ya. Jadi PTKS ya. Ingat bahwa ada aturan-aturan kalau misalkan kalian menulis ada ketemu huruf awalan dasar PTKS diberikan awalan imbuhan me atau pe, yaitu PTKS-nya luluh, hilang ya. Begitu. Apa lanjut lagi di nomor 6. Sedikit lagi, cluster ya. Ini berkelompok seperti itu istilahnya. Kata yang diawali dengan 2 konsonan berurutan, misalkan nih KR, TR, PR, dan SY, konsonan tersebut tidak luluh. Contoh, ya,
kritik, mengkritik. Ini masih ditambahkan me tadi ya, me atau pe gitu ya, mengkritik, mentraktir. Tadi ingat ya, ada PTKS kan, PTKS kalau ketemu dengan perlihatkan ya. Nah ini PTKS yang bedanya dengan klaster nanti, peluluan ini begitu setelah huruf PTKS ya, K, dia setelah itu huruf hidup ya, huruf vokal ya, sehingga dia luluh. Kejar misalkan huruf vokalnya E, tipu ada huruf vokalnya I, pikul huruf vokalnya I, sikut. Nah ini bisa luluh ya. Tapi kalau untuk yang klaster dan memiliki kata dasarnya memiliki konsonan berurutan KR, TR, PR, dan SY, konsonan tersebut tidak luluh ya. Contohnya kritik ya, itu nggak jadi K-nya nggak jadi hilang, nggak jadi mengkritik ya. Terus terakhir bukan jadi menraktir ya, T-nya hilang, tidak, tapi TR-nya tetap, KR-nya tetap. Program juga begitu, memprogram, syarat, mensyaratkan. Tapi untuk beberapa kasus kayak program ini ada yang menuliskan memprogramkan ya, program ya, memproduksi gitu ya. Itu bisa tidak harus pakai, atau bisa saja P-nya luluh ya. Ingat ya, PTKS. Begitu. Bapak lanjut lagi, paradigma pengimbuhan ya. Apa saja sih yang menjadi paradigma pengimbuhan ini? Nah ini masih seperti yang tadi, yang pertama ya. Kalian juga begitu kita kasihkan, ini maksudnya pemaknaan pada saat diberikan imbuhannya, ubah, berubah, perubahan, mengubah, pengubahan, pengubah, peubah, ubahan itu punya makna yang berbeda-beda gitu ya. Ada nggak rubah? Betul nggak kalau rubah? Ada ya, berubah, perubahan. Itu kata kerja kan, perubahan. Tapi kalau mengubah, itu jadi kata kerja, berubah, perubahan, kata benda, berubah. Nanti ada contoh-contoh, misalkan perhatikan bentuk permukiman dan pemukiman. Ya. Beda R saja itu sudah punya beda arti. Ya. Coba nih, permukiman dan pemukiman. Mana yang kata kerja, mana yang kata benda? Pemukiman kata benda. Pemukiman kata benda, berarti permukiman kata kerja. Kerja. Betul? Yang lain? Betul. Betul? Ada yang berbeda? Betul, Bapak. Betul. Betul ya. Jadi pemukiman itu kata benda. Iya, Bapak, betul. Permukiman itu kata kerja. Oh, baik, Bapak. Nah, nanti kalian baca, ini kalian akan baca di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman ya. Kalian akan baca, lihat di situ apa perbedaan-perbedaannya ya. Tapi sebagai awal saja Bapak sampaikan ya. Permukiman itu adalah kata tempat ya, kata benda. Permukiman itu tempat ya, suatu kawasan ya, suatu wilayah. Tapi pemukiman itu adalah sebuah kata kerja ya, membuat suatu tempat menjadi orang itu bisa bermukim di situ ya. Pemerintah melakukan pemukiman masyarakat di Kabupaten Jayapura misalkan ya. Oh, iya. Ya, pemukiman itu adalah kata kerja, permukiman itu tempatnya ya. Karena itu perubahan itu kata benda ya, suatu perubahan. Ada perubahan ya. Saya ada lihat perubahan. Nah, kata benda itu kan bisa dilihat ya. Saya merasakan, rasa juga bisa ya. Saya bisa merasakan perubahan yang
apa namanya yang kamu berikan, gitu misalkan. Penatar, petatar, peninju, petinju, mana yang kata benda, perajin, pengrajin, mana orangnya, mana sifatnya, ya. Pelepasan, pengelepasan, mana kata benda, mana yang kata kerja, ya. Belajar nanti ini yang kalian nanti harus, ya tadi tuh kembali lagi, bagaimana kalian sering baca buku, kalian menemukan kata-kata yang tentu kan, semakin kalian banyak baca buku, semakin banyak kata-kata, kalimat yang kalian temukan, bentuk-bentuk yang penulis tulis. Tentu waktu menulis kan ada editor ya, buku-buku yang keluar itu kan nggak asal nulis terus akhirnya bisa diterbitkan, no, dia harus melewati berbagai editing ya, proses editing, tahapan pengeditan sampai akhirnya itu layak dibaca secara umum ya. Kebayang dong kalau misalkan berantakan yang dikeluarkan, wah ini mana yang betul, akhirnya buku ini bilang yang ini betul, yang satu bilang yang ini bentuknya betul, enggak ya. Nah itulah fungsi editor, dia akan menyesuaikan. Misalkan ini kan tidak boleh, ini harusnya pakai kata ini kan harus pakai kata ini. Nah itulah fungsi dari seorang editor, bisa seorang, bisa tim ya, begitu ya. Kita lanjut lagi ini di bagian terakhir, makna bentukan kata. Nah ini, perhatikan arti murah bentukan kata berikutnya. Hebat ya kalau bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia itu kan kaya karena ada bentukan kata, kan kaya karena diberikan awalannya. Kalau bahasa Inggris misalkan ya punya arti masing-masing gitu ya, tapi sesuai dengan bentuk waktunya. Kalau kita karena diberikan awalan, diberikan akhiran gitu ya. Pewaris, mewarisi, mewariskan, beda ya. Pewaris siapa orangnya, mewarisi itu orang itu kasihkan ya. Mewariskan itu beda lagi ya. Menugasi dan menugaskan. Coba bedanya apa tuh menugasi dan menugaskan? Wah, kita sudah jam 11 lebih 2 nih. Harusnya sedikit lagi guys. Ini slide kedua terakhir kalau nggak salah. Ada yang bisa menyampaikan bedanya menugasi dan menugaskan? Apa sih menugasi dan menugaskan? Ada yang bisa menyampaikan ini bedanya? Izin Pak. Ya, silakan Miselin. Kata menugaskan diikuti dengan tugasnya, sedangkan menugasi itu ikuti pelaksananya. Betul sekali ya. Misalkan menugasi siapa, berupa apa gitu ya. Menugaskan itu kata ada sesuatu yang dia berikan ya. Bagus ya Miselin. Ini masih ingat berarti ya. Jangan dilupakan ya yang sudah dipelajari misalkan guru-guru kalian pada saat SMA, SMP. Kalau nggak salah SMP itu bahkan cara menulis ya, huruf A, B yang harus apa namanya bentuknya sama, ya. Tingginya tinggi ke bawah ya, panjang ke bawahnya, perutnya, nah itu kan harus diperhatikan ya. Jadi memang yang suka baca, yang suka menulis, hal seperti itu nanti tidak akan jadi hal yang asing, tidak akan jadi hal yang susah ya. Apalagi kalian di planologi, ya paling akan sering berhadapan dengan menulis, begitu ya. Pernah aku sampaikan juga kalau teknik sipil, arsitektur, mereka hasilnya gambar ya, hasilnya kan sebuah hitung-hitungan. Nah kalau kita hasilnya berupa dengan menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil kajian, hasil analisis, tentu mau tidak mau harus bersahabat dengan menulis. Bagaimana kita menyampaikan ke pengguna jasa, gitu ya, atau misalkan ke dinas atau orang yang menggunakan jasa kita, harus bisa menerjemahkan apa yang kita mau itu lewat tulisan, ya. Gitu ya. Ini yang terakhir sepertinya, karena betul, ini slide yang terakhir.
Nanti mungkin Pak kita bisa diskusikan buat anak-anak, kira-kira di akhir matrikulasi ini ada evaluasi. Jadi evaluasinya mungkin kita kasih tugas tapi nggak terlalu susah lah. Istilahnya tugas-tugas untuk melihat apakah materi yang disampaikan Pak Maruli dan Ibu betul-betul kalian simak dan kalian perhatikan. Tapi Ibu sangat bangga ya. Kalian ini maksudnya saya perhatikan dari tadi menjawab pertanyaan Pak Maruli, antusias dan tidak perlu harus ditunjuk, sudah ada etikanya sudah bagus gitu. Dan itu bagus Pak, dibanding kakak tingkat ini bagus ini. Iya Bu, maksud saya juga biar ada feedback tuh, jadi saya tahu bahwa mereka sedang mengikuti yang disampaikan. Iya. Luar biasa, kelas 2021. Saya buka suku ini. Siap. Ya, baik Ibu, itu yang saya bisa sampaikan. Oke. Tunggu ya. Berikutnya lagi. Ya, siap-siap. Ini siapa? Tuh, Gabriel, Cheryl. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Jadi di hari Kamis ya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.